Oke, apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan membagikan informasi yang berkaitan dengan polemik kedatangan timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U20 di Indonesia. Seperti kita ketahui beberapa waktu terakhir ini, silang pendapat tentang kedatangan timnas Israel di Indonesia itu begitu tajam. Ya. Jadi masing-masing memang sebenarnya punya kepentingan yang lebih jauh, ya tidak hanya sekedar menolak timnas Israel. Kadang kan sebenarnya Israel masuk ke Indonesia atau enggak itu juga nggak ada problem yang begitu signifikan. Toh ternyata kita juga masih melakukan hubungan di belakang layar dengan Israel, ya. Cuman masalahnya kita tidak ada hubungan diplomatik. Tapi untuk mengadakan Indonesia menggunakan pihak ketiga untuk melakukan transaksi. Itu adalah sebuah fakta. Karena banyak produk-produk Israel di Indonesia artinya tidak dijual secara langsung ke Indonesia, tapi dengan pihak ketiga. Bahkan peralatan militer Indonesia pun beberapa juga berasal dari Israel. Tapi kalau kita cermati ya, alasan penolakan terhadap timnas Israel itu ada dua alasan yang saya lihat. Ya, kalau kita perhatikan ada satu kutub yaitu misalkan kelompok-kelompok Islam ya seperti PKS, kemudian ada MUI, kemudian kelompok yang dulu pernah memenangkan Anies di Pilkada 2017 yaitu kelompok 212, mereka punya alasan atas dasar agama. Dan itu juga diperkuat juga oleh mantan ketua PBNU yaitu Kiai Haji Agil Siratya bahwa penolakan terhadap Israel itu ada dasar dalam kitab suci. Jadi bukan mengada-ada tiba-tiba menolak. Ya. PDIP mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, sebenarnya pernyataan ini adalah sangat situasional. Jadi dipengaruhi oleh situasi politik dunia pada saat itu atau tatanan dunia pada saat itu. Nah, pertanyaannya apakah masih relevan dengan hari ini? Ya, itu bisa kita bahas lebih lanjut ya, mungkin dengan pakarnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua kutub ya. Satu landasannya adalah ideologi konstitusional, kemudian yang kedua adalah alasan agama. Lalu sebenarnya siapa yang dirugikan dalam hal ini? Ya, pastinya PSSI ya. Karena PSSI adalah anggota dari FIFA, suatu organisasi internasional juga yang memang punya otoritas mencoret dan mengeluarkan anggota yang tidak setuju dengan peraturan mereka. Mereka punya namanya peraturan sendiri atau statwa sendiri yang tidak bisa diganggu gugat oleh politik dari negara yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang mengatakan FIFA itu menggunakan olahraga sebagai politik juga betul ya. Jadi misalkan mereka melarang Rusia dalam Piala Dunia di Qatar, ya. Memang mereka punya dipengaruhi saat ini oleh negara-negara Eropa yang memang mereka punya kepentingan kenapa mereka melarang FIFA ya. Nah pada saat itu Indonesia nggak protes ya. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya kita memisahkan persoalan agama atau persoalan politik dengan olahraga. Itu juga betul. Seperti diungkapkan oleh Dubes Palestina sendiri yang mengatakan bahwa sebaiknya dipisahkan antara masalah politik dan masalah olahraga. Nah, itu pendapat yang lain juga. Jadi sekarang ini banyak sekali pendapat yang masing-masing mewakili sebuah kepentingan ya. Tapi yang menarik di sini adalah kenapa tiba-tiba PDIP melakukan manuver politik dengan menolak timnas Israel ya. Kalau kelompok-kelompok Islam seperti PKS, MUI, kemudian kelompok 212 itu memang sudah ditebak ya. Memang selama ini mereka menggunakan Israel sebagai bahan bakar untuk konsolidasi politik atau konsolidasi umat ya. Dan ini akan terus mereka pelihara ya. Karena kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu mereka itu aktif sekali menggalang dana untuk Palestina ya. Meskipun dalam tanda kutip semua juga tahu sekarang itu Palestina itu tidak diwakili oleh Hamas tapi ada kelompok Fatah yang secara resmi mengikuti perjanjian internasional sementara kelompok Hamas ini tidak mau mengikuti perjanjian internasional antara
Palestina Israel. Nah, sepertinya Indonesia sekarang ini terbawa oleh genderangnya Hamas dibandingkan genderangnya dari kelompok Fatah. Ya, karena yang menjadi duta besar di Indonesia saat ini adalah dari kelompok Fatah, bukan dari kelompok Hamas. Sepertinya kelompok Hamas tidak punya keterwakilan dalam otoritas pemerintahan di Palestina saat ini. Saya nggak tahu apakah ada atau enggak ya. Karena kalau kita perhatikan perwakilan-perwakilan dari Palestina, otoritas Palestina saat ini kebanyakan dari kelompok-kelompok Fatah, terutama wakil-wakil mereka di luar negeri seperti dubes mereka di Indonesia. Berkaitan dengan Israel sebagai bahan bakar untuk konsolidasi umat ini memang sengaja dipelihara dan tidak akan pernah habis karena memang ada sumbernya yaitu dari scripture atau dari kitab suci. Jadi ada sebuah dalil yang menyatakan seperti itu dan itu tidak akan bisa dihilangkan sampai kiamat juga nggak akan bisa ya. Ya meskipun kalau kita tarik lebih dalam lagi ya persoalan Israel Palestina berdasarkan pendekatan sejarah faktanya bisa terbalik tapi ya itu nggak perlu diperdebatkan lagi ya kan masing-masing punya perspektif ya misalkan kelompok PKS, MUI, kemudian kelompok 212 memang mempercayai dengan apa yang menjadi kepercayaan mereka itu hak mereka boleh juga dong misalkan sekarang ini kita memperhitungkan juga kelompok dari non-Muslim yang saat ini mungkin tidak pernah diperhitungkan ya kelompok Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu ya jumlah mereka juga nggak sedikit kan jumlah mereka sekitar kurang lebih 40 jutaan ya mungkin bisa lebih ya yang dominan di media atau di wacana publik saat ini adalah suara-suara dari kelompok-kelompok besar ya kelompok mayoritas Islam kemudian partai-partai besar. Tapi mereka ini kelompok-kelompok yang terpinggirkan sebenarnya. Tidak pernah dimintai pendapat ya untuk suatu masalah-masalah nasional. Tapi tiba-tiba mereka harus menelan kebijakan tanpa bisa lagi memprotes ya. Padahal kalau kita pikir kita kembali pada masa pembentukan Indonesia, pada saat penyusunan UUD 45 atau menjelang kemerdekaan, kelompok non-Muslim ini sempat mengancam apabila pada saat itu Piagam Jakarta yang kemudian menjadi pembukaan UUD 45 tidak menghapus 7 kata, mereka akan memisahkan diri. Ya, kalau itu terjadi artinya tidak ada Indonesia. Tapi makin ke sini, kelompok-kelompok non-Muslim ini tidak diperhitungkan sebagai warga negara yang kedudukannya sama dengan yang mayoritas. Nah, ini yang perlu jadi persoalan. Bukan bisa mengungkit-ungkit masa lalu, tapi bisa mengungkit-ungkit jurang perbedaan, tapi itu harus fakta politik juga. Karena kalau kita bicara politik nasional kesatuan ya bukan berarti sekarang suara mayoritas yang menjadi dominan dan mengendalikan suara minoritas. Itu jadi tidak adil. Kalau kita bisa bicara melakukan penghapusan penjajahan di luar negeri, tapi kita sendiri juga menekan yang di dalam negeri itu namanya juga bohong gitu ya. Karena sebenarnya kan Indonesia juga pernah melakukan penjajahan juga untuk di Timur Timur, tapi pada saat itu kan karena ada situasi politik akhirnya Timur Timur bisa lepas. Ya. Sebenarnya Indonesia sendiri juga tidak steril sebagai bangsa penjajah. Ya, kasus Timur Timur, kemudian kasus Papua, dalam tanda kutip itu juga bisa dikategorikan untuk itu juga ya. Pada saat Indonesia mengklaim bahwa Indonesia adalah bekas negara jajahan dari negara Belanda pada saat itu juga sebenarnya tidak semua setuju ya. Karena sebenarnya juga ada suatu pendapat bahwa sebaiknya Indonesia berada di atas negara di masa lalu yaitu Majapahit, tapi karena ada pergeseran gagasan atau ada perubahan ide akhirnya termasuk Hindia Belanda. Jadi kemudian yang dipakai adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Nah sekarang faktanya ya, apakah pada saat itu juga semua setuju ya? Apalagi untuk kasus Papua ya, dalam tanda kutip Papua juga bisa masuk dalam kalau saya bilang semacam aneksasi ya seperti dulu saat Irak itu melakukan aneksasi terhadap Kuwait ya seperti itu. Nah, kalau saya bisa bandingkan juga dengan kasus Israel dan Palestina ya
Jadi kalau kita lihat perjalanannya, di Indonesia sekarang ini sering menganggap bahwa uh, gerakan Zionisme itulah gerakan yang haram gitu ya. Itu perspektif ya. Kalau kita lihat secara akademik, secara ilmiah ya, Zionisme itu sama aja gerakan nasionalisme dari orang-orang Yahudi atau orang Israel. Yang sebenarnya kalau mereka itu juga punya akar sejarah yang panjang ya. Di wilayah tersebut dulu pernah dijajah berbagai uh, kekuasaan dari mulai Romawi, Yunani, Romawi, kemudian akhirnya kekhalifahan Islam. Nah, begitu kekhalifahan Islam berakhir di masa Utsmani, akhirnya negara Palestina itu diduduki oleh Inggris dan akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Israel pada saat itu. Sekarang misalnya kita bicara kasus namanya Konstantinopel ya, yang sekarang menjadi Turki ya. Bisa saja kan sebenarnya dulu itu wilayah Yunani, tapi diduduki oleh orang-orang yang menyerang, menjatuhkan kekuasaan itu. Jadi karena perang akhirnya sekarang jadi statusnya de facto gitu kan. De jure dan de facto mengikat wilayah tersebut menjadi milik dari rejim atau pemerintahan yang sekarang ini. Nah sekarang perjalanan Israel ini juga sebenarnya kalau dipikir juga naik turun ya, karena sampai akhirnya ada suatu perjanjian internasional. Ya. Kalau kita bicara kesejarahan, sebenarnya siapa sih yang berhak atas tanah Palestina? Ya, kalau kita bicara bukti-bukti empirik, misalkan ada namanya prasasti, kemudian ada tulisan-tulisan dari tulisan kuno atau artefak-artefak yang jelas di situ adalah milik Israel, karena memang di sana ada bukti sejarahnya. Di sana pernah berdiri kerajaan Israel, ya, walaupun akhirnya pecah dan orang-orang Israel mengungsi ke luar negeri. Tapi kemudian setelah Israel itu didudukin oleh Romawi. Setelah Romawi kalah, diduduki oleh kekhalifahan Islam. Nah, di sini terjadi sebuah migrasi yang besar-besaran. Jadi orang-orang Arab pada pindah ke sana karena memang itu tanahnya banyak yang kosong. Orang-orang Israel sendiri banyak yang mengungsi ke luar negeri setelah jatuhnya Bait Allah atau istilahnya kuil Bait Allah yang saat itu pada tahun 70 hancur oleh Romawi. Nah, disitulah terjadi kosongan selama berabad-abad, akhirnya diisi oleh orang-orang dari penduduk sekitar Palestina, yang kebanyakan memang orang Arab. Apalagi pada saat itu didudukin oleh kekhalifahan Islam yang memang membawa orang-orang Arab ke sana. Ya, akhirnya mereka dominan. Tapi apakah itu berarti akan menghilangkan hak orang Israel atas tanah itu? Kan enggak. Orang Israel punya bukti kuat, bukti empirik yang kuat dibandingkan orang-orang Arab di situ. Jadi kalau kekhalifahan Islam masuk pada abad ke-7, orang Israel punya bukti ribuan tahun sebelum itu. Dan ini tidak dipunyai oleh orang-orang Arab yang saat ini mengklaim bahwa Palestina adalah miliknya. Ya, itu jadi perdebatan-perdebatan yang sifatnya teologis juga. Tapi kalau kita bicara masalah sejarah, histori, atau riwayat dari bangsa Israel, sebenarnya perdebatan-perdebatan teologis itu akan gugur dengan sendirinya karena munculnya klaim-klaim teologis ini kebanyakan tidak dibarengi dengan bukti-bukti sejarah yang valid. Ya, ya kalau sekarang ini kita sibuk dengan polemik masalah penolakan terhadap Israel. Sebenarnya kan itu masalah politik kepentingan sesaat saja sebenarnya. Karena apa? Sekarang ini masuk ke tahun politik ya. Jadi kelompok-kelompok Islam mereka butuh bahan bakar sebagai alat untuk mempersatukan atau mengonsolidasikan dukungan umat Islam. Yang kedua, kelompok nasionalis mereka juga nggak mau kehilangan suara karena suara-suara dari kelompok Islam, terutama yang moderat, yang nasionalis itu lari ke kelompok-kelompok Islam yang tradisional atau kelompok Islam yang puritan gitu. Ini yang menarik ya. Jadi ada suatu rebutan suara sekarang ini pada tahun 2023 yang terkait dengan soal Israel ini. Hingga akhirnya kepentingan nasional yang lebih besar lagi yaitu kepentingan kita, kepentingan yaitu kepentingan olahraga,
Ya sebenarnya kalau kita bicara untung atau rugi ya pastinya kalau kita menolak Israel itu banyak ruginya ya. Tapi kan masing-masing kutub ini punya alasan tersendiri. Ya satu sisi kelompok nasionalis yang dimotori PDIP mengatakan ya yang penting kedaulatan negara kita ya kan. Kalau dia konsisten harusnya PDIP juga mengotori Indonesia keluar dari PBB kalau kita ngikutin apa istilahnya inisiatif dari Soekarno, dan kita juga menolak bantuan dari luar negeri ya, go to hell with your aids gitu kan dulu. Nah, kalau kita menerjemahkan pernyataan di pembukaan 1945 secara letterlek ya pasti akan seperti ini, blunder semua ya. Karena kalau kita bicara kenapa dulu Indonesia membuat pernyataan itu pasti ada konteksnya karena tatanan dunia pada saat itu tidak berpihak pada kita pada saat kita merdeka. Nah, sekarang ini saatnya bukan seperti itu karena negara-negara yang dulu memusuhi Israel bahkan memerangi Israel secara langsung, secara fisik aja mereka bisa berdamai. Lah sekarang kita yang udah jauh sebenarnya tidak punya kaitan apa-apa dengan Israel, tiba-tiba kita dengan keras menolak mereka. Apa untungnya buat kita ya? Yang sekarang dulu Mesir yang misalnya begitu sangat benci kepada Israel atau Yordania ya negara tangganya atau Suriah aja atau kemudian Arab Saudi atau Qatar dengan negara Arab sekitarnya mereka bisa berdamai sementara kita yang tidak punya dampak apa-apa seolah-olah kita seperti pahlawan buat orang Palestina sementara negara-negara Arab di sekitar situ aja sekarang tidak lagi mereka secara keras mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang kalau ada klaim terorisme, klaim apa yang dilakukan oleh Israel, ya kalau kita lihat sejarahnya juga kan, sebenarnya sejarah perang di sana. Sama aja dulu kekhalifahan Islam menguasai Konstantinopel kan juga karena perang, bukan karena dikasih begitu saja. Ya sekarang karena perang mereka menang ya mereka ambil. Ya akhirnya sama aja kan. Israel menang ya mereka mengambil wilayah yang didudukinya. Itu adalah hukum perang sama aja seperti itu gitu kan. Jadi bukan masalah penjajahan gitu kan. Semoga Mas Baikan bermanfaat.